Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Harizal Rizky dengan NIM 030412825036 dari kelompok 11 Praktikum Rangkaian Listrik. Di sini kelompok kami mendapatkan materi tentang kapasitansi seri dan paralel. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi tentang kapasitansi. Apa itu kapasitansi? Kapasitansi atau kapasitas kapasitor adalah kemampuan komponen kapasitor untuk melakukan penyimpanan muatan listrik. Kapasitansi juga bisa disebut sebagai jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik atau tegangan. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Suatu kapasitas atau kapasitansi pada kapasitor diartikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang biasanya dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Sedangkan untuk bentuk fisik paling umum dari piranti penyimpanan muatan yaitu sebuah kapasitor dua lempeng atau plat atau keping. Apabila muatan yang terdapat pada lempeng atau plat atau keping ini berupa plus Q dan min Q, maka P adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping. Kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak antar plat. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kapasitansi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kapasitansi. Untuk yang pertama ada kapasitansi seri. Kapasitansi seri ini merupakan rangkaiannya sendiri dari dua atau lebih kapasitor yang dipasang secara sejajar atau seri atau berurutan, di mana salah satu kaki kapasitor pertama terhubung dengan kaki kapasitor kedua, lalu kaki kapasitor kedua terhubung dengan kaki kapasitor ketiga, dan seterusnya. Dengan rangkaian seri, maka akan didapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan, di mana nilai yang dihasilkan cenderung lebih kecil. Rangkaian kapasitor seri biasa digunakan apabila sebuah kapasitor yang dibutuhkan ialah kapasitor dengan batas tegangan yang jauh lebih tinggi. Pada rangkaian kapasitor seri ini, tegangan total yang akan bekerja akan dibagi secara rata pada masing-masing kapasitornya. Lalu untuk yang kedua ada kapasitansi paralel. Di sini kapasitansi paralel merupakan rangkaian terdiri dari dua atau lebih kapasitor listrik secara paralel atau berjajar, di mana kedua kaki masing kapasitor terhubung dengan kedua kaki kapasitor yang lain. Lalu sesuai dengan hukum Ohm, sebuah kapasitor yang telah dirangkai secara paralel akan memiliki beda tegangan yang sama besar karena langsung terhubung dengan kaki rayanya. Lalu untuk menghitung nilai kapasitor pada rangkaian kapasitor paralel ini jauh lebih mudah dibanding dengan menghitung nilai rangkaian kapasitor secara seri. Caranya hanya dengan cukup menjumlahkan semua nilai kapasitor yang diparalelkan. Baiklah, mungkin hanya itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kapasitor. Terdapat berbagai fungsi yang dapat dilakukan oleh sebuah komponen kapasitor yang perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah memiliki frekuensi pada radio penerima, lalu dapat menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, kemudian menyimpan muatan arus dan energi listrik untuk sementara, selanjutnya menjadi filter dalam melakukan suplai daya listrik, dan yang terakhir memisahkan aliran listrik searah, yang berarti arus searah atau arus DC tidak akan bisa melewati sebuah kapasitor. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor dari kapasitansi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Ramadan. Kepada Rizky, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya kapasitor. Di mana kapasitor di sini mempunyai dua plat konduktor yang terpisah oleh jarak tertentu. Sebelum menghubungkannya dengan sumber listrik atau tegangan seperti baterai, maka kedua plat tidak akan memiliki muatan listrik. Jika salah satu plat kaki dihubungkan ke kutub positif baterai dan salah satunya lagi ke kutub negatif menggunakan kabel, maka setelah dihubungkan ke sisi positif baterai, muatan positif pada baterai akan menarik elektron yang bermuatan negatif pada plat. Jadi, elektron akan berpindah ke plat kapasitor. Hal tersebut akan mengakibatkan plat kelebihan elektron dan menjadikan plat bermuatan negatif. Proses dari perpindahan elektron di antara plat dan baterai akan
berhenti setelah beda potensial antara kedua plat sama dengan beda potensial antar kutub kedua baterai. Pada dasarnya, perpindahan elektron hanya terjadi ketika beda potensial listrik di antara kedua kutub baterai lebih besar. Apabila dibandingkan beda potensial listrik di antara kedua keping konduktor, supaya dapat terjadi perpindahan elektron lagi, maka muatan listrik pada setiap plat konduktor harus bertambah. Oleh karena itu, baterai yang digunakan harus diganti dengan baterai lain atau sumber tegangan lain yang memiliki beda potensial listrik lebih besar. Kesimpulannya, apabila semakin besar muatan listrik yang sebelumnya tersimpan pada setiap plat konduktor, maka akan semakin besar juga beda potensial listrik antar kedua plat konduktor tersebut. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya, rumus dari kapasitor sendiri adalah C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor yang bersatuan farad yang disimbolkan dengan F, sedangkan Q adalah nilai muatan listrik pada masing-masing keping, dan V adalah beda potensial listrik antar keping. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dasrul Fitrisya, dengan merangkai rangkaian dari kapasitor. Di sini saya merangkai rangkaian seri untuk yang pertama menggunakan signal generator yang ditemukan di input komponen dengan besaran 10 volt per 1 Hz. Kemudian ada osiloskop yang dapat ditemukan di measuring. Kemudian resistor yang dapat ditemukan di pasif komponen dengan besaran 10 kilo ohm, kemudian kapasitor 1 dengan besaran 40 mikrofarad dan kapasitor 2 dengan besaran 30 mikrofarad yang dapat ditemukan di pasif komponen. Kemudian kami run rangkaian agar dapat menemukan besaran grafik di sini. Kita run, kemudian di pause, kemudian screenshot grafik yang ada di sini untuk menemukan besaran nilainya. Selanjutnya yang kedua, saya merangkai rangkaian paralel dengan menggunakan rangkaian yang sama, tetapi pada kapasitor dirangkai secara paralel. Kemudian kami run, ditemukan grafik seperti ini. Kemudian di screenshot dan masukkan ke Microsoft Word. Pada rangkaian seri, kita tarik garis pada titik 6,3 di sini sampai menyentuh garis merah di sini dan tarik ke bawah sampai menyentuh garis hitam di sini. Kemudian kita hitung berapa kotak yang terdapat pada garis merah sampai garis hitam di sini. Kita hitung ada 1, 2, 3, dan setengah di sini. Setiap satu kotak terdiri atas 50. Kemudian di sini ada 3 kotak setengah, berarti dikali 3,5. Yang hasilnya 175. Kemudian pada rangkaian paralel kita tarik kembali pada titik 6,3 di voltage di sini. Kita tarik sampai menyentuh garis merah, kemudian tarik ke bawah. Kita hitung dari garis merah sini sampai garis hitam di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Terdapat 27 dan ditambah setengah di sini. Berarti sekitar sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.